Halo semuanya, selamat beraktivitas semua dan juga selamat menjalani hidup-hidup yang bahagia tentunya. Mungkin di sini teman-teman sudah tak asing lagi ya bersama saya dan juga saya ucapkan halo kembali lagi bersama saya. Mungkin di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu, walaupun nanti teman-teman sudah bosan lah dengan muka saya, sudah sering ketemu juga, tapi di sini saya perlu perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafail Ibad, bisa dipanggil Ibad. Di sini saya akan menyampaikan materi public speaking, tapi sebelum itu saya juga ditemani oleh rekan saya. Untuk rekan saya sendiri yaitu Bu Tuan Laila. Terima kasih Kak Tuan Ibad. Halo semuanya. Sebelum perkenalkan, nama saya Laila Yuandari, biasa dipanggil Bu Tuan Laila. Saya adalah mahasiswa aktif program studi agribisnis semester 3 dan juga dari angkatan 20. Di sini kami akan menyampaikan materi public speaking, jadi teman-teman bisa diresapi ya, bisa diperhatikan materi yang paling digemari oleh banyak orang. Langsung saja kita ke materi lanjut. Nah, di sini langsung saja ada pembahasan yang pertama, yaitu beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Memang di sini tidak saya jelaskan, tidak saya cantumkan apa itu public speaking. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya. Jadi langsung saja untuk pembahasan dari yang pertama ini adalah beberapa alasan kenapa kita harus menguasai public speaking gitu. Nah, yang pertama, kita lanjut. Nah, yang pertama, banyak orang yang sukses berawal dari good speaker. Nah, betul sekali. Di sini banyak sekali orang-orang sukses di luar sana itu mempunyai bakat public speaking yang baik gitu. Jadi public speaking atau berbicara yang baik dan juga benar itu memiliki makna yang penting sekali. Membutuhkan potensi-potensi yang membuat orang tersebut menjadi mahir berbicara yang baik gitu. Nah, untuk menguasai hal tersebut, teman-teman juga harus melatih gitu ya. Nah, di sini poin yang pertama kita membahas tentang banyak orang yang sukses berawal dari good speaker. Jadi good speaker ini adalah berbicara yang baik dan juga benar. Kemudian orang-orang sukses di luar sana juga rata-rata kebanyakan orang yang sukses di luar sana itu memiliki bakat atau potensi yaitu good speaker, berbicara yang baik dan juga benar. Itu menjadi salah satu landasan utama kita untuk menuju ke sebuah kesuksesan gitu. Kemudian selanjutnya tuntutan zaman dan juga teknologi. Nah, betul sekali. Tuntutan zaman dan juga teknologi. Kita kan di sini sudah memasuki era globalisasi ya, 4.0 dan kita udah mau OTW ke 5.0 ya. Jadi teknologi ini semakin lama semakin berkembang, semakin canggih istilahnya seperti itu. Jadi ketika teknologi sudah semakin berkembang, soft skill kita pun juga harus berkembang gitu. Harus ditingkatkan juga agar nantinya di kedepannya kita tidak tersalip oleh orang-orang lain, kita juga bisa mempertahankan eksistensi diri kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang memiliki cita-cita yang memang notabene-nya harus memiliki speaker atau good speaker gitu. Kemudian selanjutnya tuntutan profesi. Nah, di sini sebelumnya mohon maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan orang-orang yang memiliki profesi untuk menggunakan otot dan sebagainya. Namun di sini profesi yang dimaksud adalah memang pada saat ini kebanyakan orang yang ditempuh atau orang yang memiliki bakat soft skill dan sebagainya kan menginginkan profesi yang baik, yang mapan dan sebagainya ya. Nah, profesi seperti itu dibutuhkan good speaker yang baik gitu, public speaking yang baik agar nantinya kita pun dapat bersaing dengan orang lain untuk memperebutkan di suatu profesi tersebut gitu istilahnya. Kayak harus bisa menempati satu posisi di tempat tersebut yaitu dengan cara apa gitu. Dan salah satu caranya yaitu public speaking yang baik seperti itu. Nah, alasan yang ketiga seperti itu. Kemudian alasan terakhir untuk kenapa kita harus menjadi public speaking itu atau public speaker ya, yaitu persaingan. Di sini kan poin 1, 2, 3, 4 tertera di layar ya. Ini keempat ini saling kayak bercampur tangan, bercampur aduk dan juga ada berkesinambungan gitu. Jadi yang keempat persaingan ini sama halnya kayak
poin 1, 2, dan juga 3. Persaingan ini menuntut kita untuk bersaing, menuntut untuk kita bisa untuk memperebutkan posisi yang kita inginkan gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki bakat public speaking yang baik, kemudian cara ngomong yang baik dan benar itu banyak sekali orang-orang di sana. Dan maka dari itu kita pun harus menjadi public speaker yang baik gitu. Kenapa kita harus menjadi public speaker yang baik? Ya memang persaingan yang di dunia ini semakin ketat. Seperti itu ya. Lanjut. Pertanyaan besar. Di sini ada satu pertanyaan besar. Bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, ini menarik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini yang bakal kita bahas di selanjutnya setelah ini ya. Lanjut. Ada mitos. Ini ada mitos. Kemampuan berbicara itu muncul karena bakat. Kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Lanjut. Tapi di sini faktanya berbeda. Faktanya bisa diubah dengan kemampuan berbicara di depan umum, berkembang dengan latihan dan juga praktek tentunya. Jika begitu, apa sebenarnya yang menjadi penghalang kita untuk berlatih dan juga berpraktek? Ada yang tahu? Nah, penyebabnya rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Itu salah satu penyebab dari fakta yang menunjukkan bahwa mitos tadi yang kita sudah sebutkan di awal. Lanjut. Nah, di sini solusinya. Ada satu solusi atau ada beberapa solusi. Dua. Yang pertama, sering latihan. Itu yang terpenting. Yang kedua, sering berdoa. Nah, kedua poin ini jika kita gabungkan, otomatis akan menjadi kesatuan yang mumpuni gitu. Kita sudah latihan dan kita perbaiki, kita lengkapi dengan doa gitu kan. Istilahnya kayak kita sudah melakukan sesuatu dan kita berserah diri gitu, seperti itu. Jadi ketika kita latihan sudah rutin, kita lengkapi dengan doa, insya Allah nanti di hasil akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Lanjut. Ingat SAN. S yang pertama. Know yourself. Betul sekali. Know yourself, kita harus mengingat diri kita sendiri. Kita itu bisa. Kita mampu. Jadi, ayo semuanya belajar public speaking yang baik dan juga benar. Kita harus percaya diri kita sendiri. Banyak sekali hambatan-hambatan yang akan kita jelaskan di akhir video. Jadi, banyak sekali hambatan-hambatan ketika kita mau belajar public speaking yang baik gitu. Seperti contohnya hal gugup dan sebagainya yang akan kita jelaskan di akhir. Kemudian hal-hal negatif yang selalu teringat dalam mindset kita itu harus kita ubah gitu. Jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Selanjutnya, know your audience. Ya, kita harus mengetahui audiens kita. Tahui audiensmu. Jadi kita harus mengetahui sekeliling kita. Misalkan kita diundang dalam suatu acara resmi, formal gitu, otomatis audiens kita bakalan seperti berpenampilan formal, kemudian cara berpikir dan juga cara bergaya kostumnya seperti apa juga pasti akan formal gitu. Kita harus bisa menerka-nerka keadaan gitu. Jadi kita juga harus bisa mengetahui keadaan audiens itu seperti apa. Misalkan pada saat penyampaian materi, audiens sedang melamun. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajak audiens agar tetap bersemangat, agar tetap fokus kepada kita? Kita harus mengetahui hal tersebut agar nantinya audiens tetap fokus terhadap kita. Seperti itu. Kemudian M, know your material. Nah, kita harus mengetahui materi kita. Jadi, sebelum kita melakukan public speaking, menyampaikan ide atau gagasan, otomatis kita akan menyiapkan materi ya. Terlebih kita harus memahami dulu materi apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus mengetahui materi kita, harus mencernanya dengan baik, kemudian memahami dan juga mengingat apa itu materi yang akan kita sampaikan, agar nanti yang kita sampaikan pun sesuai dengan materi apa yang telah kita susun gitu. Tidak semena-mena
kita menyampaikan tanpa adanya acuan. Kalau seperti itu kan nanti audiens terlihat bingung apa yang mau disampaikan oleh pembicara ini gitu. Jadi SAM, know yourself, know your audience, and know your material itu harus saling berkesinambungan, harus saling terhubung. Jadi ketiga ini adalah poin-poin penting yang kita harus ada pada diri kita pada saat kita belajar public speaking. Seperti itu. Lanjut. Oke. Jadi untuk selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh Kak Tuan Lailanya. Mungkin langsung saja untuk materi selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh Kak Tuan Laila. Mohon maaf Bu Tuan Laila ya. Silakan Bu Tuan. Baik, terima kasih Kak Tuan Ibad atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan poin selanjutnya yang tadinya sudah sempat di-spoiler nih sama Kak Tuan Ibadnya di hal yang bersangkutan dengan fakta. Nah, untuk yang pertama ini ada how to be a successful public speaker, atau bagaimana sih untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu. Nah, untuk yang pertama, poin pertama yaitu ada percaya diri. Nah, poin percaya diri itu bisa menjadi suatu pengaruh bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Karena dengan rasa percaya diri yang dibangun dalam diri kita, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tuh bisa menimbulkan rasa percaya diri dan juga hal yang ingin kita sampaikan tuh bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Kemudian yang kedua yaitu ada berani untuk mencoba. Jika dalam diri kita sudah tertanam rasa berani dan juga rasa keinginan untuk mencoba, maka hal tersebut bisa menjadikan sebuah kesuksesan dalam menjadi seorang public speaker yang baik. Kemudian yang ketiga adalah latihan, dan juga latihan. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tanpa diiringi sebuah latihan sebelumnya, maka kata-kata yang ingin kita sampaikan nantinya akan berbelit dan juga akan susah untuk direalisasikan. Untuk itu latihan itu perlu untuk dilakukan untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu adalah penampilan prima. Ketika kita maju dalam sebuah forum ataupun dalam sebuah performa, kita membutuhkan suatu penampilan yang perfect nih. Seperti halnya kostum yang kita gunakan, kemudian gerak-gerik tubuh yang kita gunakan, itu juga bisa mempengaruhi sebuah penampilan prima yang akan kita bawakan nantinya. Selanjutnya yang kelima yaitu jadilah diri sendiri. Ketika teman-teman menyampaikan suatu gagasan ataupun suatu materi dalam suatu forum besar, jadilah diri sendiri, karena dengan kita menjadi diri sendiri, apa yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan diri kita sendiri, dan juga pembawaan yang akan kita sampaikan nantinya itu bisa lebih enjoy dan juga bisa lebih santuy. Maka dari itu, untuk menjadi diri sendiri itu merupakan poin yang sangat penting untuk bagaimana sih supaya kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah persiapan yang matang. Karena sebelum kita melakukan suatu kegiatan ataupun suatu penyampaian materi dalam forum besar, untuk menjadi seorang public speaker ini juga membutuhkan persiapan yang matang. Karena tidak semena-mena ketika kita berada di atas panggung ataupun berada di atas forum, kita menyampaikan sesuatu tanpa memikirkan keadaan di belakangnya ataupun tanpa mempersiapkan sebelum-sebelumnya. Jadi persiapan yang matang ini merupakan suatu bagian untuk menjadi seorang public speaker yang sukses. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu dengan kenali audiens ataupun masalah dalam audiens. Untuk terkait dengan kenali audiens ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam forum, itu seperti halnya audiens yang mengantuk, kemudian audiens yang sudah terlihat bosan, ataupun audiens kita yang sudah terlihat seperti berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan materi yang ada di depannya, ataupun kurang menghargai pemateri yang ada di depannya, itu kita harus bisa mengenali hambatan-hambatan apa saja yang akan terjadi ketika kita menjadi seorang public speaker dalam sebuah forum. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas nih terkait dengan hambatan apa saja sih yang akan kita hadapi ketika kita menjadi seorang public speaker. Oke, next. Untuk yang terakhir yaitu adalah keluar dari zona nyaman teman-teman. Karena zona nyaman ini bisa membuat teman-teman kurang dalam berealisasi, kurang juga dalam mempublikasikan diri teman-teman. Jadi, teman-teman bisa keluar dari zona nyaman teman-teman untuk menambah sebuah relasi dan juga mempublikasikan diri teman-teman. Oke, next. Nah, tadi juga sempat saya spoiler sebelumnya nih, bahwa setelah ini kita akan membahas terkait dengan hambatan apa saja sih sebelum kita memulai untuk menjadi seorang public speaker, dan juga hambatan apa saja sih yang sering kita hadapi ketika kita menjadi seorang pembicara ataupun seorang public speaker.
Yang pertama yaitu ada rasa gugup, kemudian ada rasa gemetar, berkeringat dingin, tegang ataupun nervous, kemudian juga sakit perut ataupun biasa disebut dengan mulas, kemudian salah tingkah, demam panggung, dan juga yang terakhir adalah tiba-tiba ingin kencing. Dari kedelapan hambatan tersebut, ketika kita ingin memulai untuk menjadi seorang public speaker ataupun ketika kita ingin memulai menyampaikan materi dalam forum besar, hal-hal tersebut pasti sering sekali terjadi. Hal-hal tersebut tidak bisa dipungkiri jika hal tersebut tidak terjadi. Karena ketika kita menjadi seorang pembicara ataupun kita menjadi seorang public speaker, hal gugup, gemetar, nervous itu merupakan suatu hal yang wajar. Hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang sering sangat terjadi. Jadi tidak dipungkiri ketika hambatan-hambatan tersebut menyerang teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang public speaker dalam sebuah forum besar. Oke, next. Nah, karena tadi sempat kita bahas terkait dengan hambatan-hambatan, di sini Bu Tuan akan memberikan solusi nih. Solusi apa saja sih yang bisa kita dapat dari hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama yaitu makan ataupun minum terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan bawaan sebuah materi dalam forum besar ataupun sebelum kita menjadi seorang moderator ataupun MC dan juga lain sebagainya yang dimana membutuhkan kita untuk menjadi seorang penampil dalam forum besar yang dimana dihadapkan oleh seorang audiens, makan dan juga minum terlebih dahulu ini merupakan suatu poin yang sangat penting karena makan juga minum ini bisa membantu kita untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Dengan makan dan minum juga bisa menambah semangat kita dan juga dalam penyampaian materi bisa menambah rasa semangat dan juga rasa keinginan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengecek kembali nih bahasan-bahasan apa saja yang akan kita sampaikan nantinya. Ketika malam hari kita sudah mempersiapkan banyak sekali bahasan-bahasan yang akan kita sampaikan pada pagi harinya, maka dari itu di pagi harinya H-15 menit ataupun H-10 menit sebelum kita tampil, alangkah baiknya jika kita mengecek kembali bahasan-bahasan apa saja yang akan kita sampaikan nantinya, pokok-pokok topik apa saja yang akan kita sampaikan nantinya dalam forum tersebut, sehingga ketika kita masuk dalam forum besar, berhadapan langsung dengan audiens, hal tersebut sudah terrealisasikan dan juga terkonsep dengan baik. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah berpikir yang positif. Karena berpikir yang positif dari teman-teman itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri teman-teman. Karena dengan berpikir positif juga bisa membawa rasa bahagia teman-teman sehingga dalam penyampaian teman-teman itu bisa perfect dan juga tidak ada gangguan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah atur nafas. Ketika teman-teman menyampaikan suatu materi ataupun suatu gagasan ataupun ketika teman-teman menjadi seorang moderator, pembawa acara dalam talk show, kemudian pemateri dalam sebuah seminar ataupun webinar, atur nafas ini merupakan poin yang sangat penting. Karena ketika teman-teman membawakan suatu materi dengan intonasi yang sangat lambat, itu bisa menyebabkan audiens kita tuh bosan, boring, dan juga tentunya pasti cepat mengantuk. Nah, kemudian juga sama halnya ketika kita membacakan suatu materi dengan nada yang terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, dan juga dengan intonasi yang tidak ada jedanya, itu juga bisa membuat audiens kita merasa kurang fokus dan juga sulit untuk dimengerti apa yang telah kita sampaikan. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah tersenyum setiap saat. Karena jalan ninja dalam melakukan sebuah presentasi ataupun sebuah penyampaian materi, tersenyum merupakan hal yang sangat-sangat sering dilakukan oleh pemateri-pemateri pada umumnya. Karena dengan tersenyum tersebut, audiens bisa merasakan semangat yang lebih tinggi ketika seorang pemateri melakukan presentasinya disertai dengan sebuah senyuman yang sangat menawan, itu bisa menambah rasa semangat teman-teman audiens untuk menyimak apa yang akan kita sampaikan nantinya. Seperti itu. Nah, oke, next. Selanjutnya yaitu adalah hindari hal ini ketika di depan audiens. Jadi ada beberapa hal nih yang harus kita hindari ketika kita berada di depan panggung ataupun di hadapan audiens. Oke, yang pertama yaitu adalah memasukkan tangan ke saku, kemudian tangan ditangkupkan di belakang punggung, selanjutnya yaitu lengan yang disedekapkan, dan juga meremas-remas tangan. Memasukkan tangan ke dalam saku itu lebih terkesan seperti orang yang nervous ataupun grogi yang terlalu berlebihan. Jadi ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam saku, itu bisa menandakan bahwasannya kita sedang nervous, atau juga teman-teman audiens bisa menyimpulkan bahwa kita adalah sosok yang arogan dan juga sering menghakimi. Kemudian juga tangan yang ditangkupkan di belakang punggung. Itu juga terkesan kurang sopan dan juga
kurang berkesan baik jika kita melakukan hal tersebut di hadapan audiens kita dan juga dalam penyampaian materi. Kemudian lengan yang disedekapkan itu lebih terkesan bahwasannya kita sedang menguasai diri kita sendiri. Kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri tanpa memperhatikan bahwasannya di depan kita terdapat banyak audiens yang sedang memperhatikan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah meremas-remas tangan. Daripada teman-teman harus meremas-remas tangan seperti ini ketika teman-teman melakukan sebuah presentasi ataupun penyampaian materi di depan audiens, lebih baik teman-teman mengarahkan tangan teman-teman untuk lebih menguasai panggung, bisa gerak ke kanan ataupun ke kiri seperti teman-teman sedang berpidato. Dan alangkah baiknya jika teman-teman memperhatikan audiens itu layaknya seorang teman kita yang ada di depan yang sedang kita ajak bicara, supaya suasana lebih terbawa dan juga supaya forum yang kita bawa tuh bisa lebih menarik. Seperti itu. Jadi keempat hal tersebut harus dihindari ketika kita berada di depan audiens. Seperti itu. Mungkin untuk poin-poin selanjutnya nanti bisa dilanjut oleh Kak Tuan Ibadnya. Oke, di sini kembali lagi dengan saya ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman minta tolong coba semuanya duduk, ditegakkan badannya, agak digeser kanan kiri, biar bunyi, biar lemas teman-teman, relax. Lihatnya sambil relax aja, kalau sambil duduk sambil diselonjorkan kakinya nggak apa-apa. Pokoknya senyaman mungkin, senyaman teman-teman lah. Kalau sambil rebahan juga nggak apa-apa, yang penting tetap diperhatikan. Pokoknya lihat video ini se-enjoy mungkin, jangan ada yang mengantuk. Kalau ada yang ngantuk langsung ke kamar mandi aja ya. Jadi di sini saya sudah menerka-reka bahwa nanti akan ada yang mengantuk pas waktu melihat video ini. Oke. Langsung aja lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang perlu dilakukan ketika di depan audiens. Oke, yang perlu dilakukan apa? Lanjut. Oke. Yang perlu dilakukan ketika kita ada di depan audiens. Yang pertama, postur tubuh harus tegak. Seperti yang tadi saya instruksikan bahwa teman-teman saya suruh buat tegak, tetap rileks. Nah, di sini juga bertujuan atau hal yang perlu dilakukan ketika di depan audiens, gitu. Postur tubuh harus tegak. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa kita itu siap untuk menjadi pembicara. Kita siap untuk memberikan ide atau gagasan yang akan kita sampaikan, gitu. Jadi kita pun di situ sudah siap dari mental, materi dan sebagainya. Itu terlihat dari postur tubuh kita. Tegak, bungkuk atau bagaimana, itu juga menandakan bahwa kita pun harus memiliki istilahnya wibawa gitu. Kita juga harus berwibawa. Tubuh tegak itu juga menunjukkan bahwa kita itu wibawa. Tegak itu bukan untuk cowok aja ya. Cewek juga harus tegak. Jadi cewek cowok ketika kita ada di depan audiens diharuskan atau memang diwajibkan tubuh itu harus tegak gitu. Agar nantinya kita kelihatan mampu untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita juga terlihat berwibawa juga di depan audiens. Seperti itu. Lanjut, hal kedua yang perlu kita lakukan ketika kita ada di depan audiens yaitu perpindahan tempat atau penguasaan panggung. Di sini kita harus menguasai panggung, berjalan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kemudian menyapa dan sebagainya. Itu adalah namanya penguasaan panggung. Bagaimana kita harus menguasai panggung? Itu memang ada istilahnya kayak ilmu-ilmunya sendiri. Kita harus berlatih dan sebagainya, kemudian melatih mental dan juga gestur tubuh kita itu harus bagaimana, karena penguasaan panggung itu nanti akan ada berkesinambungan dengan penjelasan di bawahnya. Itu badan juga harus gerak, tangan juga harus beroperasi, mata dan sebagainya, itu termasuk dalam penguasaan panggung. Jadi perlu sekali dilakukan ketika kita di depan audiens atau menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Lanjut. Gerak isyarat. Nah, di sini sudah saya spoilerkan di poin kedua ya.
Jadi gerak isyarat itu masuk juga di penguasaan panggung. Jadi gerak tubuh, gerak isyarat ini maksudnya baik itu gerakan tangan, gerakan kaki, geser dan sebagainya, tangan menggerak, jari menggerakkan seperti ini, tangan melambai dan sebagainya, itu adalah salah satu atau memang yang dinamakan dengan gerak isyarat. Hal tersebut itu merupakan penunjang untuk membantu kita untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Jadi kita gerak itu menunjukkan bahwa kita juga siap menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Jangan kita terus berdiri tegak aja, nggak ada perubahan geser kanan kiri, tangan didekapkan atau hanya ditangkupkan di dada dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi gerak isyarat itu menunjukkan seperti kayak membantu kita untuk istilahnya mempermudah kita menyampaikan. Kebanyakan public speaker kalau sudah di depan audiens memang ada pergerakan tangan, pergeseran tempat, itu sangat diharuskan. Gitu ya. Agar nantinya audiens itu tidak bosan, tidak fokus pada kita yang pada saat itu tegang gitu. Itu kalau kita diam diri, nggak ada perubahan, itu namanya kita lagi nervous, kita lagi tegang. Ya, lanjut. Mimik wajah. Nah, di sini mimik wajah sangat perlu. Jadi nanti di mimik wajah ini akan kita bahas tentang senyuman, kemudian ekspresi dan sebagainya. Nah, di sini mimik wajah tadi kan teman-teman juga sudah menyampaikan, sudah melihat ekspresi dari kita ya. Kadang penyampaiannya datar, kemudian kadang senyum seperti ini, kadang senyum lebar dan sebagainya. Itu namanya mimik wajah. Dan teman-teman ketika di depan audiens harus berekspresi. Jangan sampai teman-teman itu mukanya datar saja. Jangan sampai. Karena kalau teman-teman mukanya datar, itu kembali lagi ke poin pertama, teman-teman nervous, teman-teman sedang gugup. Jadi ketika teman-teman gugup, otomatis teman-teman nggak bisa berpikir jernih, tidak bisa menguasai materi yang telah teman-teman pelajari. Gitu. Selanjutnya, hal kelima yang perlu dilakukan ketika di depan audiens, mata yang beroperasi. Jadi di sini jangan salah paham terlebih dahulu ya. Mata yang beroperasi bukan mata yang dicongkel dan mata yang dioperasi di rumah sakit, bukan. Jadi mata yang beroperasi ini kita harus melihat di sekeliling kita. Audiens kan misalkan kita ada di suatu forum, di satu gedung, kemudian audiensnya itu banyak, kita harus bisa melihat seluruh audiens. Kita tidak diwajibkan untuk melihat seluruh audiens, cuman mata kita harus beroperasi ke kanan, ke kiri, melihat paling belakang, tengah, depan, dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan mata beroperasi. Jadi kita mata beroperasi itu suatu hal yang mungkin dirasa paling sulit gitu. Karena kalau orang sudah nervous, orang sudah gugup, kadang jangan melihat orang gitu. Kebanyakan pasti melihat ke bawah, nunduk ke bawah seperti ini. Itu menunjukkan kalau kita pun tegang, nervous dan sebagainya gitu. Usahakan kalau kita sebelum kita melakukan public speaking, usahakan teman-teman sudah latihan terlebih dahulu menguasai materi. Kemudian ketika sudah semuanya lancar, teman-teman otomatis nanti bisa mata teman-teman juga bisa beroperasi ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke tengah, dan sebagainya. Gitu. Lanjut. Poin ke-6 yang harus kita lakukan ketika di depan audiens adalah senyum dengan rumus 1, 1, 2. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita di depan audiens, usahakan kita senyum. Dengan rumus 1 tarik ke samping kanan, 1 tarik ke samping kiri. Ini kan sudah 1, 1 ya. 1, 1. Nah, 2, itu usahakan teman-teman senyum lebar. Seperti ini. Jadi 1, 1, 2 gitu. 1, 1, 2-nya itu gini. Seret, dibuka. Seret gitu. Kalau teman-teman tidak bisa ngebuka rumus 1, 1 tidak apa-apa. Tapi diselingi. Alangkah baiknya di balance saja. Kadang tetap seperti ini, kadang senyum 1, 1, 2 gitu. Seperti itu. Itu malah lebih baik daripada teman-teman cuman ekspresinya datar, pas penyampaiannya tidak ada ekspresi, itu mungkin sangat diperlukan. Oke. Jadi ini adalah 6 hal, 6 poin yang harus teman-teman lakukan ketika kita di depan audiens. Oke. Jadi untuk hal-hal yang perlu dilakukan ketika di depan audiens seperti ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, coba teman-teman lebih rileks lagi. Coba
bahunya agak digeser-geser, tangannya ditekuk-tekuk biar lemas. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya bagaimana memulai. Nah, ini yang menurut saya umum sekali gitu. Banyak public speaker yang memulai dengan ice breaking, melambaikan tangan dan sebagainya yang akan kita bahas di selanjutnya ini. Banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Jadi yang pertama, kita bisa ice breaking, kayak menyuruh tepuk-tepuk, melaksanakan lambaian tangan, kemudian bertanya-tanya, itu termasuk ice breaking, penyejukan gitu namanya. Jadi biar suasana mencair terlebih dahulu, kemudian ketika kita sudah menyampaikan atau kita OTW pada pemateri atau materi, kita sudah melaksanakan ice breaking dan audiens sudah cair suasananya gitu ya. Selanjutnya juga ada memperkenalkan diri. Nah, di awal itu kan sudah ada ice breaking. Kayak, halo semuanya, gitu. Terus ada juga perkenalan diri. Saya dan juga Bu Tuan Lailanya tadi sudah memperkenalkan diri. Jadi, kedua hal ini yang paling umum lah yang dilaksanakan pada saat kita memulai public speaking atau menyampaikan ide gagasan di depan umum gitu ya. Selanjutnya, bangun minat pendengar. Bangun minat pendengar ini maksudnya apa ya? Kita bisa membangun minat pendengar ini seperti apa gitu. Misalkan kita mempunyai ice breaking yang lumayan bagus. Kemudian kita juga bisa memberikan tebak-tebakan gitu. Jadi minat pendengar kepada kita sebelum kita melaksanakan penyampaian materi, kita harus membuat minat pendengar itu tertuju pada kita semua gitu. Jadi sebelum kita memulai, kita harus melaksanakan beberapa hal yang sudah ada di layar gitu. Biar nantinya audiens dapat apa ya, tertarik dengan kita. Kalau kita sendiri monoton, nggak ada ekspresi, nggak ada hal yang bisa membangun minat pendengar, bagaimana bisa kita mempunyai audiens gitu ya. Contoh kasarannya seperti itu. Lanjut, berilah pujian. Nah, di sini tadi Bu Tuan layanannya saya beri pujian. Terus kemudian saya beri sapaan gitu. Nah, itu sudah hal umum gitu. Jadi berilah pujian, sapaan dan sebagainya agar di awal itu tidak garing, tidak monoton gitu. Tadi Bu Tuan Laila sudah saya beri pujian, teman-teman juga sudah, kemudian sapaan juga halo semuanya juga sudah semuanya. Jadi hal-hal utama atau hal umum yang kita dilaksanakan pada saat memulai ya seperti ini gitu ya. Ini gambaran dari memulainya saja dan untuk proses cara membangun PD, kemudian cara lain sebagainya akan saya jelaskan di akhir ya. Oke, lanjut. Ajaklah peserta angkat tangan atau show of hands. Jadi angkat tangan misalkan nih ice breaking. Coba semuanya tangannya diangkat ke atas semua, kemudian gerak-gerakan tangan kalian. Nah, itu sudah termasuk bagian dari awal. Dan poin yang ke-5 ini termasuk dalam poin 1 yaitu ice breaking. Nah, jadi ajaklah peserta angkat tangan itu masuk dalam ice breaking agar nantinya suasananya pun cair. Itu salah satu cara paling umum lah yang biasa digunakan public speaker di luar sana. Lanjut. Ingat, kamu bisa. Jadi faktor penghambat utama itu adalah rasa ketakutan. Jadi semuanya itu bisa speak up, semuanya bisa ngomong. Tapi bagaimana cara ngomong baik dan juga benar itu. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara berbicara yang baik dan juga benar. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya-tanya. Saya bisa ngomong tapi di tempat sepi. Kalau di tempat rame, saya kurang pede. Nah, saya bisa ngasih satu solusi buat teman-teman agar nantinya lebih pede lagi ketika teman-teman di depan audiens, di keramaian, teman-teman tetap pede. Jadi, latih mental teman-teman terlebih dahulu dengan cara apa? Pertama, biasakan ngomong di depan cermin. Penting sekali hal tersebut dilaksanakan. Jujur dari saya sendiri, ketika saya ingin berlatih dari dulu, saya pasti biasakan ngomong di depan cermin. Itu ngomong terserah, baik itu ngomong pencapaian hidup, kemudian kisah hidup, penderitaan hidup dan sebagainya, itu bisa banget. Yang penting pakai bahasa Indonesia yang baku. Usahakan pas latihan, carilah referensi yang sebanyak mungkin agar nantinya pas di latihan teman-teman bisa berlatih dengan semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Kemudian
latih senyum juga di depan cermin. Jadi kita tersenyum juga di depan cermin itu. Di depan cermin kita bisa melaksanakan latihan berbicara, latihan tersenyum juga. Jujur, saya juga bukan merasa imut dan sebagainya, bukan. Cuman ketika kita di depan cermin, usahakan kita berlatih senyum. Karena senyum itu menurut saya satu hal yang utama sekali bisa menghilangkan nervous. Saya pernah mengikuti kegiatan yang dimana di situ event ya, berlomba di depan audiens, kemudian saya di depan sendirian, dan ketika saya nervous, gugup, saya teringat bahwa saya pernah berlatih dan juga pernah mengikuti latihan seminar bahwa ketika kita gugup di depan, kita harus senyum. Dan ajaibnya, saya senyum terus-menerus, itu bisa menghilangkan rasa gugup saya. Percaya tidak percaya bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan buat teman-teman semua ya. Itu tips dari saya. Kemudian untuk selanjutnya dan lain sebagainya, bisa berlatih kepada yang lebih berpengalaman, kemudian seminar, webinar, dan sebagainya. Nah, untuk cara berlatih sendiri yaitu seperti tadi. Gunakan cermin, yang pertama cermin gunakan untuk berbicara, yang kedua cermin gunakan untuk tersenyum. Itu salah dua faktor yang sangat penting bagi kita untuk memulai menjadi public speaker yang baik. Gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kata-kata motivasi dari saya. Zona nyamanmu adalah mimpi burukmu. Jadi ayo semuanya keluar dari zona nyaman, kita raih semuanya bersama-sama, kita belajar sama-sama, dan insya Allah nantinya akan berujung dengan kesuksesan. Amin. Ya. Jadi untuk materi dari public speaking cukup tadi, dan jika nantinya teman-teman perlu ada yang ditanyakan, tanyakan nanti pas waktu hari H. Dan dari saya dan juga Bu Tuan Lailanya mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman semua yang sudah menonton video dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kata yang membingungkan, terlalu cepat ataupun dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa mencermatinya ya, karena ini video bukan langsung presentasi, jadi teman-teman lebih enak nanti untuk melihatnya. Mungkin dari Bu Tuan Lailanya ada tambahan? Ya, terima kasih Kak Tuan Ibad. Dari saya cuman tahu semangat buat teman-teman ini, terutama buat teman-teman yang pengen banget untuk mempelajari terkait dengan public speaking yang bagus, dan juga bagaimana sih cara menjadi public speaker yang bagus tuh. Itu nanti mungkin bisa ditanyakan di saat forum besar nantinya. Tetap semangat buat semuanya, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menonton video kami dari awal sampai dengan akhir ini. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan juga teman-teman bisa termotivasi untuk menjadi public speaker yang handal. Baik. Kami mewakili saya, Bu Tuan Laila, dan juga Kak Tuan Ibadnya memohon maaf jika dalam pengucapannya tadi terdapat kesalahan kata ataupun ucapan yang baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam semuanya. Sampai jumpa.